Di sebuah desa kecil di Jawa, seorang pemuda bernama Adi menjalani kehidupan yang sederhana. Setiap hari, Adi bekerja keras di sawah, membantu orang tuanya dan tetangga. Ia sering mendengarkan cerita kakaknya tentang masa-masa penjajahan yang penuh penderitaan. Kakaknya sering bercerita tentang bagaimana rakyat Indonesia dipaksa bekerja keras tanpa imbalan yang adil dan tentang mimpi kemerdekaan yang seolah-olah terlalu jauh untuk dicapai. Pada bulan Agustus tahun 1945, desas-desus tentang kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua mulai terdengar di desa mereka. Jepang, yang selama ini menjajah Indonesia, mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Adi merasakan ada harapan baru di udara. Berita tentang tokoh-tokoh besar seperti Soekarno dan Hatta yang berbicara tentang kemerdekaan menyebar cepat di kalangan pemuda desa. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Adi dan teman-temannya berkumpul di rumah kepala desa untuk mendengarkan berita dari radio. Suara Soekarno yang menggema dari radio membuat jantung mereka berdegup kencang. Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Mendengar kata-kata tersebut, Adi merasakan ada nyala api semangat yang membakar di dalam dirinya. Kemerdekaan telah diproklamasikan, tetapi mereka menyadari bahwa perjuangan untuk mempertahankannya baru saja dimulai. Rakyat di berbagai desa mulai membentuk laskar-laskar rakyat untuk melindungi wilayah mereka dari tentara Jepang yang belum sepenuhnya menyerah dan tentara sekutu yang berusaha kembali menguasai Indonesia. Adi dan pemuda-pemuda desa bergabung dalam laskar rakyat. Mereka berlatih siang malam, menggunakan bambu runcing sebagai senjata. Di antara mereka, terdapat seorang tokoh berpengalaman, Pak Omar, yang pernah bertugas di KNL Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Pak Umar mengajarkan strategi perang gerilya kepada mereka. Latihan mereka keras dan melelahkan. Setiap malam, suara bambu runcing yang diasah dan langkah kaki yang mantap menggema di desa kecil itu. Adi merasa semangat juangnya semakin menggelora setiap hari. Ia dan teman-temannya bertekad untuk tidak membiarkan penjajah kembali menginjakan kaki di tanah air mereka. Suatu malam, desanya tiba-tiba diserang oleh tentara sekutu yang mencoba merebut kembali kekuasaan. Desa menjadi medan pertempuran sengit. Adi dan teman-temannya yang telah berlatih dengan keras berjuang dengan gigih. Mereka menggunakan taktik gerilya yang diajarkan oleh Pak Umar, menyerang musuh dari berbagai arah dan bersembunyi di balik pepohonan dan semak-semak. Pertempuran berlangsung sepanjang malam. Di tengah kegelapan, teriakan dan ledakan memenuhi udara. Namun, semangat juang para pemuda desa tak pernah surut.
Mereka berhasil memukul mundur pasukan sekutu, menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak akan menyerah begitu saja. Kemenangan kecil itu memberikan harapan besar bagi Adi dan teman-temannya. Setelah pertempuran, desa-desa sekitar mulai membangun jaringan komunikasi dan strategi pertahanan bersama. Para pemuda desa menjadi pahlawan lokal dan semangat perjuangan menyebar ke seluruh pelosok negeri. Adi dan teman-temannya terus berjuang, tidak hanya dengan senjata, tetapi juga dengan menyebarkan semangat kemerdekaan kepada seluruh rakyat. Selama beberapa bulan berikutnya, Adi dan laskar rakyatnya terus terlibat dalam berbagai pertempuran melawan sisa-sisa tentara Jepang dan pasukan sekutu. Mereka mengorganisir patroli malam dan mengumpulkan intelijen tentang gerak-gerik musuh. Setiap kemenangan kecil mereka rayakan sebagai langkah maju menuju kemerdekaan yang lebih penuh. Di samping pertempuran fisik, perjuangan juga terjadi di ranah diplomasi. Adi mengikuti perkembangan berita dari luar negeri dan mendengarkan kabar dari para pemimpin nasional. Berita tentang konferensi meja bundar KMB yang akan diadakan di Den Haag pada tahun 1949 datang sebagai sebuah harapan baru. KMB menjadi kesempatan untuk menegosiasikan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Adi dan teman-temannya di desa mengadakan pertemuan rutin untuk mendiskusikan perkembangan terbaru dan bagaimana mereka dapat mendukung perjuangan di level nasional. Mereka sering berdebat tentang strategi dan berbagi informasi dari berbagai sumber. Pak Umar, yang telah banyak berpengalaman dalam perang dan politik, memimpin diskusi dengan kebijaksanaan dan pengalaman yang mendalam. Keterlibatan Adi dalam perjuangan tidak hanya sebatas di medan perang. Ia juga berperan aktif dalam menggalang dukungan masyarakat. Bersama beberapa pemuda lainnya, Adi mengorganisir acara-acara untuk mengumpulkan dana, menyediakan kebutuhan dasar bagi pejuang, dan mengedukasi warga desa tentang pentingnya kemerdekaan dan cara-cara mendukung perjuangan mereka. Dengan semangat juang yang tak pernah padam, mereka berusaha menjaga moral dan semangat rakyat di desa mereka dan sekitarnya. Mereka menyadari bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang perjuangan bersenjata, tetapi juga tentang menciptakan kesadaran dan persatuan di kalangan rakyat. Pada 27 Desember tahun 1949, berita tentang pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda akhirnya sampai di desa Adi. Kegembiraan dan haru menyelimuti seluruh desa. Mereka merayakan momen bersejarah itu dengan penuh syukur dan bangga. Kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan selama ini akhirnya menjadi kenyataan. Namun, Adi dan teman-temannya menyadari bahwa kemerdekaan hanyalah awal dari perjalanan panjang. Mereka harus bekerja keras untuk membangun kembali negara yang baru merdeka. Desa-desa yang hancur akibat pertempuran perlu dibangun kembali, dan ekonomi yang terpuruk harus diperbaiki. Adi dan komunitasnya mengambil tanggung jawab ini dengan penuh semangat. Mereka membangun sekolah-sekolah untuk mendidik generasi penerus dan klinik-klinik untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Adi terlibat dalam proses perencanaan dan pembangunan infrastruktur, memastikan bahwa setiap usaha dilakukan dengan tekun dan penuh dedikasi. Pak Umar, sebagai mentor dan pemimpin, terus memberikan arahan kepada Adi dan rekan-rekannya. Ia menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam membangun bangsa. Dalam setiap kesempatan, Pak Umar selalu mengingatkan mereka bahwa kemerdekaan yang diperoleh harus diisi dengan pencapaian yang bermanfaat bagi seluruh rakyat.
Adi juga aktif dalam kegiatan politik lokal, bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ia berusaha memastikan bahwa semangat perjuangan yang sama yang menggerakkan mereka selama masa-masa sulit tetap hidup dalam setiap kebijakan dan inisiatif yang mereka ambil. Sebagai bagian dari generasi baru yang memimpin Indonesia, Adi bertekad untuk memastikan bahwa perjuangan para pahlawan kemerdekaan tidak sia-sia. Ia percaya bahwa kemerdekaan adalah kesempatan untuk membangun bangsa yang lebih adil dan makmur. Dengan semangat yang tak pernah surut, Adi dan generasinya melangkah maju, membangun Indonesia dengan dedikasi dan tekad yang kuat. Dalam perjalanan panjangnya, Adi mengingat pesan kakeknya yang selalu menginspirasi. Kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Jangan pernah menyerah untuk memperjuangkannya. Dengan semangat itu, Adi terus bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Seiring berjalannya waktu, Adi menyaksikan transformasi yang luar biasa di desanya dan di seluruh negeri. Kemerdekaan Indonesia bukan hanya sebuah status politik, tetapi juga kenyataan yang dirasakan oleh setiap rakyat. Adi merasa bangga menjadi bagian dari perjalanan panjang itu dan berkomitmen untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Demikianlah kisah tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia yang penuh dengan keberanian dan pengorbanan. Cerita ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.